Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farizal Rifki Fuad, NIM 2018 014 0044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya di mata kuliah Pengembangan Aplikasi Berbasis Syariah dengan judul proyeknya yaitu perancangan dan pembuatan aplikasi IO Tajwid dengan berbasis Android. Untuk latar belakang dari aplikasi ini yaitu dimulai dari perkembangan teknologi saat ini yang berkembang semakin pesat dan cepat, khususnya di teknologi informasi dan komunikasi. Dengan teknologi yang kian maju, manusia dapat membuat berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk mendukung produktivitas. Di era globalisasi perkembangan zaman sangat maju dengan pesat terutama di bidang teknologi dan informasi. Berbagai situs dan kebutuhan dapat diakses melalui buku dan smartphone yang dapat diperoleh dengan mudah. Namun, tidak hanya itu, smartphone hanya dapat diperbarui. Akhir-akhir ini, buku juga mengalami perubahan digitalisasi. Salah satu dampak positif itu terjadi pada agama Islam. Dalam keseharian kita, banyak ditemui keragaman dalam membaca Al-Quran, terutama dalam hal kecepatannya. Ada yang sangat lambat, ada yang sangat cepat, bahkan sangat cepat. Para ulama tajwid membagi macam-macam cara membaca Al-Quran berdasarkan kecepatannya sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan at-tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan perlahan, tertib, tenang, dan dengan pentadabburan makna ayat yang terkandung disertai dengan penjagaan terhadap hukum-hukum tajwidnya. Dan yang kedua yaitu at-tadwir, yaitu membaca Al-Quran dengan cepat disertai dengan penjagaan terhadap hukum-hukum tajwidnya. Ketiga, al-hadr, yang artinya membaca Al-Quran dengan cepat disertai penjagaan terhadap hukum-hukum tajwidnya. Dan yang terakhir yaitu at-tarqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan sangat perlahan, lebih perlahan dibanding at-tartil. Metode ini sangat cocok bagi pemula dengan mengikuti proses pembelajaran. Aktivitas padat tidak menjadi halangan dalam menambah wawasan di bidang agama, terutama ilmu tajwid. Ada beberapa hal yang seharusnya menjadi prioritas utama justru terlalaikan karena telah terlena dengan dunia dan penatnya rutinitas keseharian. Pada umumnya, belajar ilmu agama khususnya ilmu tajwid hanya dilakukan pada anak-anak. Setelah beranjak dewasa, belajar ilmu agama mulai berkurang. Dalam membaca ayat-ayat Allah, harusnya terlebih dahulu mengenal salah satu faktor penyebabnya yaitu terbatasnya informasi atau waktu untuk belajar. Dengan adanya program aplikasi ini yang berbasis Android, aplikasi ilmu tajwid pada perangkat mobile atau Android, tentunya akan memberikan dampak positif bagi kalangan pelajar, khususnya dimulai dari tingkat sekolah menengah pertama maupun pengajar. Sehingga deskripsi-deskripsi definisi aturan membaca Al-Quran dapat dimengerti dengan jelas dan mudah. Karena aplikasi yang berbasis mobile tentunya mudah untuk dibawa kemana-mana. Hal tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk membuat penelitian yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Aplikasi IO Tajwid dengan berbasis Android. Untuk rumusan masalah dari latar belakang tersebut dirumuskan dua masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengedukasi anak-anak agar dapat paham ilmu tajwid. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi mobile yang dapat menyampaikan hukum-hukum bacaan tajwid dalam bentuk multimedia. Adapun tujuan dari penulis dalam membangun rancangan aplikasi mobile ini yaitu dengan menggunakan multimedia seperti teks, gambar, audio,
dan video. Hal ini dikarenakan agar mudahnya atau user dapat memahami ilmu tajwid dengan mudah dan dengan semangat karena multimedia yang ada di aplikasi. Untuk manfaatnya bagi penulis, yaitu dapat memahami ilmu tajwid secara lengkap, dapat mengimplementasikan ilmu tajwid ke dalam aplikasi mobil sebagai sarana atau media pembelajaran. Sedangkan bagi pengguna atau user, dapat memudahkan pengguna dalam belajar hukum-hukum tajwid secara detail dan dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai cara menerapkan hukum ilmu tajwid. Untuk metodologinya, di bagian tinjauan pustakanya, ini ada ilmu tajwid, yaitu yang sebuah disiplin ilmu yang menguraikan dan mempelajari bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian ada juga Android, yaitu sistem operasi dan platform pemrograman dengan dikembangkan oleh Google untuk ponsel cerdas atau smartphone dan perangkat seluler lainnya seperti tablet. Kemudian Android Studio yang sebagai tools dalam pembuatan aplikasi IO Tajwid, yang mana Android Studio ini merupakan Integrated Development Environment atau IDE untuk Android yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains, Intelligent IDEA, dan didesain khusus untuk pengembangan Android. Android Studio juga menyediakan alat untuk pengujian dan mempublikasi tahap proses development, serta lingkungan atau environment development terpadu untuk membuat aplikasi bagi semua perangkat Android. Selanjutnya ada Android SDK, yaitu Tools API, yang diperlukan untuk memulai pengembangan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Adapun bahasa pemrograman Java yaitu bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP dan dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Untuk data-data multimedianya disimpan di dalam database Firebase, yang mana database Firebase ini merupakan sebuah penyedia layanan berupa database real time dan backend yang dapat digunakan pada berbagai platform. Untuk metodenya, pada aplikasi ini menggunakan metode waterfall, yaitu sebuah metode klasik yang sistematis dan urut, yang mana dimulai dari analisis dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan secara lengkap, kemudian desain, yaitu mendesain berdasarkan requirement yang didapatkan ketika analisis, kemudian implementasi atau implementation, yang dengan menerapkan desain yang sebelumnya dibuat melalui requirement yang dipakai, lalu testing, yaitu menguji program apakah sudah bekerja atau belum, kemudian deployment, yaitu proses penyatuan untuk unit-unit program. Salah satunya juga ada publikasi, kemudian yang terakhir yaitu maintenance, yaitu melakukan pemeliharaan terhadap program secara berkala. Untuk metode penelitiannya di sini menggunakan studi literatur, yaitu mencari atau berpacu pada sumber-sumber informasi seperti jurnal dan internet atau Google. Studi literatur ini digunakan untuk bahan dari hukum-hukum tajwidnya. Dan yang kedua yaitu observasi, yaitu dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang terkait
seperti salah satu tempat untuk pembelajaran Al-Quran atau TPA. Kemudian ada juga madrasah-madrasah yang dilakukan secara langsung melalui pengamatan atau observasi. Dan yang ketiga yaitu SDLC atau System Development Life Cycle, yang mana ini merupakan metode dengan memaparkan siklus pengembangan program dalam perancangan dan pembangunan program. SDLC ini menggunakan atau memiliki berbagai macam jenis, salah satunya yaitu waterfall seperti yang disebutkan di atas. Untuk rancangan sistem dan database-nya seperti berikut. Ini untuk use case-nya, terdapat satu aktor, kemudian ada case play video, menu belajar, kuis, dan juga exit. Kemudian ada hierarkinya. Lalu database arsitektur yang mana sini menggunakan database Firebase. Untuk hasilnya sebagai berikut, terdapat splash screen di bagian awal, itu dengan munculkan loading. Kemudian masuk ke menu utama, terdapat 3 menu yaitu menu belajar, menu kuis, dan menu exit. Kemudian ketika masuk ke dalam menu belajar akan muncul menu hukum-hukum tajwid mulai dari nun sukun dan tanwin, mim sukun, hukum mat, dan lain-lain. Dan di setiap menu ini terdapat sub menu di dalamnya. Contohnya di sini ada nun sukun dan tanwin, terdapat idhar, ikhfa, iklab, idgham bigunah, dan idgham bila gunah. Untuk metode pembelajarannya di sini menggunakan multimedia berupa video yang dapat dilakukan dengan play video dan pause, play atau pause, dan juga ada mempercepat dan memperlambat atau back rewind. Selain itu, selain menu belajar ada menu kuis, yang mana menu kuis ini digunakan untuk menguji kemampuan pengguna atau user dalam belajar ilmu tajwid. Tampilannya seperti berikut. Untuk tampilan kuisnya terdapat timer di bagian atas, soal dan juga pilihan ganda. Ada 4 pilihan. Dan ketika jawaban benar maka akan berwarna hijau, dan ketika jawaban salah akan berwarna merah, dan jawaban yang benar akan berwarna hijau. Total dari kuis ini yaitu 10 soal secara random dan akan menghasilkan skor kali 10 atau kali 100. Jadi total skor tertinggi yaitu 100. Karena nilai atau jumlah yang benar akan dikalikan dengan 10. Kesimpulannya, berdasarkan dari pembahasan dan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aplikasi pembelajaran ilmu tajwid berbasis Android ini dapat digunakan oleh setiap umat Islam, khususnya untuk anak-anak. Sini yang di bagian TPA ya, anak-anak untuk TPA sebagai pembelajaran ilmu tajwid secara mandiri. Yang kedua, aplikasi Ayo Tajwid ini juga dibekali dengan multimedia seperti gambar, audio, dan video yang dapat memudahkan pengguna atau user di dalam konteks ini yaitu anak-anak atau di TPA dalam belajar ilmu tajwid. Yang ketiga, ada mode kuis yang dapat digunakan untuk mengasah atau menguji kemampuan pengguna atau user. Dalam konteks ini anak-anak. Ini untuk referensinya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.